Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baiklah, kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan beberapa pujian. Dan biarlah puji-pujian kita ini menyenangkan hati Tuhan dan hadirat Allah ada di tempat ini. Kita naikkan pujian kasih setia Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
merindukanmu ya Tuhan. Oh haleluya. bersama dengan kami, dan kami akan
Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan jemaat dulu. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur seminggu telah kita lewati dan penyertaan Tuhan terus bagi kita. Amin. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan satu pujian. Betapa
Haleluya, haleluya. Kita bersyukur bahwa Tuhan terus menyertai kita terlebih dalam situasi seperti ini. Tapi kita masih diberikan kesempatan sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama saudara seiman di dalam rumah Tuhan. Karena kita tahu dan kita percaya bahwa bukan dengan kekuatan kita dapat melewati hari-hari kita. Tanpa Yesus, semua itu akan sia-sia. Saat ini kita akan siapkan hati kita akan masuk di dalam penyembahan. Haleluya.
pagi hari ini Tuhan kami ada di rumah-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini kami boleh merasakan anugerah dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh memuji Engkau Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau Tuhan, itu karena kasih dan anugerah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh melalui hari-hari kami dengan pertolongan daripada Tuhan sampai saat ini. Berkali-kali kami melalui dengan air mata, kami melalui dengan kesedihan, tapi kami bersyukur hari ini kami melihat Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kami mau di dalam lagi menikmati berkabung di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami. Dan oleh karena itu Tuhan pada pagi hari ini kami berdoa secara khusus bidang jemaat yang ada di tempat ini. Engkau menilai pribadi setiap pribadi yang ada di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan setiap hati dan pikiran kami. Oleh karena itu Tuhan, setiap masalah kami juga Engkau mengenal dan memahami. Karena sehelai rambut pun Tuhan Engkau mengerti dan memahami. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk sidang jemaat yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah yang mengikuti online Tuhan. Biarlah Tuhan tolong mereka, pimpin mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus yang hidup, Kau sembuhkan mereka, pulihkan mereka, dan biarlah percaya tangan Tuhan yang ajaib yang menyembuhkan segala penyakit mereka. Bahkan orang-orang yang sedang terkontaminasi dengan virus corona hari ini, kami percaya Tuhan bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan nyatakan kuasa-Mu dimanapun mereka berada, baik yang di rumah, bahkan yang sedang diisolasi sendirian Tuhan. Tapi kami percaya ada tangan Tuhan yang menjaga mereka dan menolong mereka. Dan mereka yang mengalami pergumulan juga Tuhan, baik di dalam masalah ekonomi, di dalam masalah pekerjaan, bahkan di dalam masalah keluarga, di dalam masalah segalanya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus kami minta kuasa Allah, Engkau hadir dan memberkati, Engkau hadir memberi jalan keluar, dan Engkau hadir Engkau campur tangan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tiap kami di tempat ini, kami tahu biarlah tangan-Mu menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah di tempat ini, dan kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami semua. Dan berdoa Tuhan Bapa yang melayani, biarlah Engkau mengurapi dan memberkati Bapak Kepala Sidang dan keluarga, biarlah rahmat Tuhan menyertai para pelayan Injil dan semua pekerja di tempat ini. Biarlah Engkau bekerja menolong, memampukan dan memberkati mereka sesuai menurut karunia yang Tuhan percayakan bagi mereka. Engkau perlengkapi mereka dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan segala kegiatan yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau terus memberkati dan menolong Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan saat ini bangsa kami sedang mengalami banyak para permasalahan dan pergumulan. Baik Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan berkati pemimpin kami, presiden dan semua jajarannya Tuhan. Biarlah mereka bekerja melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, dan biarlah anugerah-Mu kami percaya terjadi di bangsa ini. Dan berdoa untuk kota Cimahi dan sekitarnya juga, biarlah Engkau Allah memberkati dan menolongnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pada pagi hari ini Engkau terus memberkati kami, Engkau menolong kami, mengurapi kami, dan biarlah lewat firman-Mu dan semua kegiatan hari ini dan yang kami lakukan, biarlah Tuhan bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan, Tuhan kami yang sudah memberi persembahan mereka, biarlah berkati tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan yang belum memberi, Allah memberkati mereka dengan anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang bekerja, Allah yang menolong, Allah yang mengurapi, dan Allah yang menyertai kami semua. Dan pujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Baik, kita akan sama-sama kembali lagi dengan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang
ke-44 hingga ayatnya yang ke-49. Akan membaca mengenai peristiwa di mana Yesus mati kayu salib. Lukas 23 ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-49. Saya akan membacakannya bagi saudara semua mulai mengikutinya dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Saya mulai dengan ayat yang ke-44. Judul perikop Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkumpul di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati pada firman Tuhan yang kita boleh baca bersama-sama. Saudara, pada pagi hari ini kita boleh bersyukur boleh kembali lagi mengikuti ibadah perjamuan kudus yang kembali mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus yang begitu besar. Dan kita tahu bahwa pengorbanan Kristus yang telah dinyatakan yang mati di atas kayu salib itu memberikan kepada kita satu kemenangan demi kemenangan. Ya, kita sudah hidup lagi tidak dibelenggu oleh dosa. Ya, kita menerima kehidupan yang kekal. Ya, kita menerima satu janji atau jaminan hidup yang kekal. Ya, sudah tidak lagi diperhamba oleh dosa-dosa, ya, tetapi kita sudah dibebaskan. Tuhan sudah menebus, ya, satu kemenangan. Jadi sebenarnya ketika kita memiliki momen untuk kembali mengingat pengorbanan Kristus, itu sebenarnya satu perayaan yang besar, ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan, dan perayaan kemenangan itu ya kita ikuti saat ini. Tetapi spiritnya itu harus yang terjaga setiap ibadah-ibadah yang kita ikuti, ya, bukan hanya di minggu pertama, tetapi dalam kesempatan kita beribadah kepada Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tentang penyerahan diri. Ya, suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kenapa? Karena penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan itu akan memampukan kita secara totalitas melayani Tuhan, ya, dengan pengharapan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh semangat. Ya. Jadi penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan itu harusnya ada di dalam kehidupan kita. Setiap orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara, penyerahan diri bukanlah sebuah menyerah, ya, bukanlah suatu keadaan menyerah, tetapi keadaan di mana kita mempercayakan hidup kita, diri kita. Penyerahan diri sebuah sikap ketaatan yang total, mutlak, dan tanpa syarat. Kepercayaan diri kepada Allah secara sepenuhnya itu mengartikan bahwa kita nggak ragu, ya. Kita hidup tidak penuh dengan keraguan. Nah, kita akan belajar dari satu peristiwa di mana Tuhan, detik-detik ketika Tuhan disalibkan dan menyerahkan diri, menyerahkan nyawanya sepenuhnya kepada Allah Bapa. Dalam pembacaan Alkitab, Yesus memberikan sebuah teladan tentang penyerahan diri sepenuhnya
Dia mengatakan apa? Ya Tuhan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ya, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Maka semalam sebelum peristiwa di mana Yesus disalib, dalam doanya pun, dalam pergumulan doa sebelum Yesus disalib, Dia berkata, ya jikalau engkau mau, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kata-kata terakhirnya Dia mengatakan apa? Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dari dua peristiwa, dua perkataan dan dua doa yang Yesus sampaikan kepada Bapa, itu menunjukkan bahwa Ia menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Bapanya. Dia penuh dengan penyerahan diri kepada Bapanya. Ini bukan keadaan yang menyerah, ya sudahlah, ini kan harus dijalani gitu ya. Tetapi ini keadaan suatu sikap yang mempercayakan. Jadi penyerahan diri itu bukan sikap bukan sikap paksaan, desakan, tetapi sebuah sikap kerelaan hati, gitu ya, untuk mempercayakan kehidupan kita kepada satu pribadi yang kita percaya penuh kuasa. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk kita boleh sepenuhnya memiliki sikap hidup penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Mungkin pertanyaannya pada pagi hari ini, saat ini sejauh mana kehidupan saudara sekalian penuh penyerahan diri kepada Tuhan? Sejauh mana kita telah menyerahkan diri kita, kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan? Sejauh mana sampai saat ini kita penuh dengan kepercayaan, mau mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk dibentuk, untuk dipakai menjadi alat Tuhan, untuk diubahkan, atau untuk diproses melalui ujian-ujian hidup. Sejauh mana kita telah menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan? Atau mungkin kita saat ini menjadi seorang anak Tuhan, ya sudahlah, kita kan sudah ditebus, ya sudahlah, kita dengan ibadah-ibadah yang sudah biasa dijalankan sebuah rutinitas, tetapi belum sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kalau kita dengan sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, itu akan terlihat dari kehidupan kita. Ya. Pagi hari ini kita akan belajar makna dari penyerahan diri. Ya, kita akan belajar tentang ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, ya, apa artinya, gitu ya, apa maknanya? Karena kita mau belajar dari teladan Yesus, ya, satu teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Bukan hanya berbicara tentang kasih, bukan hanya berbicara tentang mujizat-mujizat, tetapi bagaimana Ia pun, ya, yang adalah Allah, juga mempercayakan, gitu ya, sepenuhnya kepada Bapanya, kepada Allah Bapanya. Makna dari penyerahan diri yang pertama adalah penyerahan diri adalah wujud sikap yang tunduk kepada otoritas Allah. Ayatnya yang ke-46 dikatakan bahwa lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapanya, tanda bahwa Ia menyerahkan, ya, Ia menyerahkan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan nyawanya itu bukan direnggut, bukan diambil, ya, Tuhan dicabut, tetapi Ia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Ya, itu tandanya bahwa di dalam diri Yesus, ya, karena Dia Allah, itu ada otoritas Allah dan Ia tunduk terhadap hal itu. Sejak malam sebelum Ia disalib, kita tahu, ya, bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya,
menjelaskan hal itu. Ya. Dan penyebabnya adalah satu keadaan yang sangat tertekan, gitu ya. Keadaan dengan tekanan yang begitu berat. Tetapi apakah sampai di situ? Tidak. Ya. Tidak sampai di situ. Ya, selesai. Bukan. Tetapi ketika selesai dengan dia berdoa, justru tekanan yang bertubi-tubi datang kepada Yesus. Para murid, para pengikut Kristus, ya, ada yang berjuang, mengkhianati, menyangkal, ya, bahkan keesokan harinya, ya, kita tahu apa yang dialami oleh Yesus. Ada sebuah penderitaan, penyiksaan yang begitu luar biasa. Tekanannya itu sekarang bukan lagi secara mental, tetapi sudah fisik. Ini sudah bukan berbicara seperti keringat yang seperti darah, ya, tetesan darah, bukan. Tetapi memang darah yang sesungguhnya yang kemudian muncul dari seluruh tubuhnya. Kenapa? Karena penyiksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Begitu beratnya tekanan yang dialami, bukan hanya secara mental, tetapi juga secara fisik. Tetapi dalam keadaan seperti itu, apa yang Yesus katakan di detik-detik sebelum dia mati? Dia katakan, ya Bapa, ke dalam tangan kuserahkan hidupku. Saudara, ini satu teladan yang luar biasa buat kita, ya, di mana ketika Yesus mengalami sebuah tekanan yang begitu berat, ya, yang dia rasakan, yang dia alami, mulai dari malam ketika dia berdoa, dia sudah merasakan bahwa yang akan terjadi, ya, satu penyiksaan yang begitu besar, ya, dengan tekanan-tekanan yang dia akan alami. Dia tidak melawan, ya, dia tidak melarikan diri, dia tidak, ya, sudah dengan kuasanya dia bisa menghalalkan semua, ya, tidak. Malamnya dia berdoa biar kehendak Tuhan yang jadi. Itu sebuah penyerahan diri kepada Tuhan, ya, kepada Bapaknya. Dan besok harinya ketika tekanan begitu berat, ketika situasinya begitu menekannya secara mental dan secara fisik, dia begitu tersakiti, ya, dia tetap menyerahkan, ya, sepenuhnya kepada otoritas Allah. Yesus tidak melakukan perlawanan atau menghindar, tetapi dia dengan taat dan tunduk pada otoritas Allah untuk melaksanakan sebuah misi yang besar, yaitu menyelamatkan umat manusia. Saudara, dari sini kita bisa belajar tentang penyerahan diri. Satu pertanyaan buat kita semua: seberapa besar tekanan hidup yang saudara alami saat ini? Seberapa besar pergumulan hidup yang saudara alami saat ini? Penyerahan diri itu bukan menyerah, ya sudah, saya tidak bisa apa-apa, saya nyerah, bukan. Tetapi justru mempercayakannya kepada satu pribadi yang kita percaya dia punya otoritas, ya, dia pribadi yang layak berdaulat atas kehidupan kita. Seberapa besar tekanan hidup, pergumulan yang besar, yang berat, ya, yang kita alami saat ini. Terkadang ketika seorang tidak mampu menghadapi beratnya tekanan hidup saat ini, maka ia lebih cenderung untuk menyerah kepada keadaan. Tuh. Saudara, menyerah kepada keadaan itu bukan pilihan yang baik. Kenapa? Karena keadaan itu tidak punya kepastian. Keadaan itu tidak punya pengharapan. Keadaan itu kan berdinamika, ya. Dan firman Tuhan katakan bahwa keadaan dunia ini hari-harinya bukan bertambah baik, tetapi bertambah jahat.
belajar dari teladan yang Yesus lakukan. Kita menyerahkan diri kepada Allah. Ketika kita menyerahkan diri, penuh hidup kita penuh dengan penyerahan diri kepada Tuhan sepenuhnya, maka artinya kita sedang tunduk kepada otoritas Allah. Otoritas Allah, Dia yang punya kuasa, Dia yang punya wewenang, Dia yang punya hak gitu ya, atas kehidupan kita. Karena memang sejatinya seperti itu. Yang merupakan pemilik kehidupan kita itu adalah Tuhan, itu adalah Allah, dan kita harus tunduk pada otoritas itu. Dengan apa? Dengan hidup penuh penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Seberapapun tekanan hidup kita, seberapapun beratnya tugas-tugas kita, seberapapun besarnya pergumulan kita yang kita alami, yang kita hadapi, semuanya punya gitu ya. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Bukan hanya kita berusaha gitu ya, tetapi juga kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan ya, sebagai sikap kita tunduk kepada otoritas Allah. Dia yang berwenang atas kehidupan kita, Dia yang memiliki hak penuh kepada kita, sehingga ketika kita penuh dengan penyerahan diri kepada Tuhan, maka kita akan merasakan bahwa ada pribadi yang senantiasa menolong kita, sehingga kita menghadapi pergumulan yang berat itu enggak sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan yang setia. Saudara, kalau berbicara tentang secara beratnya tekanan hidup, secara bobot gitu ya, secara bobot beratnya tekanan hidup, memang kita berbeda-beda ya. Kenapa? Karena kekuatan kita beda-beda, dan kapasitas kita itu berbeda-beda ya, tidak sama ya. Ketika Tuhan mengizinkan satu pergumulan begitu berat yang kita alami, entah dalam keluarga, entah dalam pekerjaan, entah dalam kuliah buat anak-anak muda, entah dalam pergumulan akan masa depan ya, anak-anak muda, bobot kita, beratnya pergumulan atau masalah yang kita hadapi, kita berbeda-beda. Tetapi pegang janji Tuhan yang mengatakan apa? Itu tidak akan melampaui atau melebihi kekuatan kita. Amin. Walaupun bobotnya beda-beda ya, walaupun besarannya, beratnya itu berbeda, tetapi Tuhan memberikan janji bahwa apa yang kita alami itu tidak akan melewati, melampaui kekuatan kita, karena sudah sesuai dengan kapasitas kita. Seringkali kita yang membesar-besarkannya ya, wah gak ngerasain saya tuh begini-begini. Ya memang beda kalau secara berat ya, secara bobot. Kenapa? Karena kapasitas dan kekuatan kita berbeda-beda gitu ya. Gak mungkin anak muda yang menerima satu masalah itu bobot dari satu permasalahan itu beratnya sama seperti orang yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga. Beda gitu ya, beda-beda. Tetapi pegang janji Tuhan bahwa itu tidak akan melampaui, melebihi kekuatan kita ya. Tunduklah kepada otoritas Allah, hiduplah penuh dengan penyerahan diri kepada Tuhan, karena Dia katakan Dia akan setia ya, yang akan menolong, dan apa yang kita alami itu tidak akan melampaui gitu ya, kekuatan kita. Yesus sudah merasakan ya satu tekanan yang begitu besar, satu tekanan yang begitu berat ya. Tetapi Tuhan mengerti setiap anak-anaknya gak akan mampu menghadapi apa yang Yesus alami. Makanya Dia katakan pencobaan yang kita alami itu tidak akan melampaui kekuatan kita, karena Dia Allah yang paling mengerti. Secara bobot kita berbeda, tetapi secara jenis masalah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sama. Amin. Secara masalah itu kita sama ya. Firman Tuhan katakan apa? Pencobaan yang kita alami, semua tekanan berat, tekanan hidup yang kita alami, jenisnya sama, masalahnya sama. Firman Tuhan katakan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang orang lain juga alami, yang banyak orang lain alami. Jadi jangan terlalu besar-besarkan ya. Semua orang alami jenis masalah
Firman Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami adalah biasa. Tekanan hidup yang kita alami itu biasa. Semua orang mengalaminya, semua orang menghadapinya. Ya, karena dalam pengkhotbah katakan, tidak ada yang baru di kolong langit ini, saudara. Ya. Seringkali kita ini yang besar-besarkan. Wah, nggak ngerti sih apa yang saya alami saat ini. Nggak ngerti sih beban saya, masalah saya berat loh. Masalah saya bobotnya beda ya. Tapi jenisnya saya masalah ekonomi saya begini begitu. Sama saudara. Untuk jenis masalahnya sama. Tekanan itu jenisnya sama. Semua orang itu mengalami. Ada banyak orang yang mengalami permasalahan dalam segi ekonomi. Banyak. Ada banyak orang yang mengalami tekanan hidup melalui perhubungan atau masalah dalam keluarga. Banyak. Ya, saya pun mengalami. Ya. Semua hamba-hamba Tuhan pun mengalami masalah-masalah yang sama. Ya. Seringkali kita yang besar-besarkan. Wah, ini berat. Padahal firman Tuhan katakan itu tidak melampaui kekuatan kita. Artinya kita masih bisa menghadapinya. Karena kita sendirilah yang mencoba untuk bukan tunduk kepada otoritas Allah, tetapi lebih cenderung menyerah dengan keadaan. Berserah dirilah kepada Tuhan sepenuhnya, karena Ia terlebih dahulu menanggung segala sesuatunya. Masakah Dia membiarkan kita menderita pada saat kita berserah diri kepada Tuhan? Saudara, firman Tuhan katakan, Dia dengan lembut berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan keledaan. Serahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan sepenuhnya. Tunduklah pada otoritas Allah. Biarlah Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Sama seperti seorang hamba yang tunduk pada otoritas tuannya. Seorang hamba yang tak punya hak apa-apa, tetapi dia tunduk kepada otoritas tuannya. Teladan inilah yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita sedang tunduk kepada otoritas Allah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah penyerahan diri adalah bukti pengakuan kita terhadap kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Penyerahan diri adalah bukti pengakuan terhadap kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Ayat yang ke-47 katakan, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, yang memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara, apa yang mereka lihat adalah Alkitab mencatat ada peristiwa-peristiwa yang besar yang mengikutinya, ya, ketika Yesus mati di atas kayu salib, ya, ada peristiwa-peristiwa yang besar, ya, yang adalah kegelapan, ya, ada gempa, ya, lalu dikatakan tabir baik Allah terbelah menjadi dua. Itu beberapa peristiwa-peristiwa yang besar, ya, yang menunjukkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Dan itu terjadi ketika pada saat-saat terakhir di mana Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, ya. Dan ketika itu terjadilah sebuah hal-hal yang besar, peristiwa-peristiwa yang besar, di mana kuasa dan kebesaran Allah dinyatakan. Dan banyak orang-orang yang melihat, dan ketika itu terjadi, ya, orang-orang yang melihatnya itu memuliakan Allah, ya, dan berkata bahwa sungguh orang ini adalah orang yang benar. Pada saat Yesus menyerahkan nyawanya, maka kebesaran dan kekuasaan Allah pada saat itu pun dinyatakan. Dan kita percaya ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah,
kuasa Allah itu tidak dibatasi dengan seberapa besar pergumulan kita, ya, seberapa nggak kuatnya kita ngadepin masalah ini, enggak. Karena kuasa Allah adalah kuasa yang tidak terbatas, tidak terbatas. Seringkali kehidupan kita penuh dengan keraguan akan kuasa Allah, akan kebesaran Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu berkata bahwa bagaimana pertolongan Tuhan, karena sampai saat ini saya masih menderita dengan masalah-masalah kesehatan. Sampai saat ini saya masih merasakan kesedihan. Sampai saat ini saya masih merasakan keterpurukan. Sampai saat ini keluarga saya tuh masih berantakan, masih acak-acakan, masih begini, masih begitu. Ya sudah jelas. Ya. Dan kita mulai ragu, kita mulai khawatir. Firman Tuhan dalam kita masuk mengatakan, serahkan hidupmu, maka ia akan bertindak. Serahkan hidupmu dan percaya kepada Tuhan, maka ia akan bertindak. Ya, jangan batasi kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan dengan segala apa yang kita alami saat ini. Keterpurukan boleh ada, tekanan hidup boleh ada, tetapi kita harus menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan. Sebab itu karena kita mengakui bahwa kita menyembah Allah yang besar dan Allah yang berkuasa. Amin. Keraguan hanya membuat kita bimbang, khawatir. Ya. Bagaimana mau setia, bagaimana kita mau melayani Tuhan jika hidup kita penuh dengan keraguan kepada kuasa Allah. Ya. Mari saat ini kita belajar dari teladan Yesus untuk hidup penuh dengan penyerahan kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itu berdampak bagi orang lain. Penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan berdampak kepada kehidupan orang lain. Ayat yang ke-48 katakan, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang untuk di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi, mulailah mereka sambil memukul diri. Pada saat kematian Yesus dan ketika dia menyerahkan nyawa, ternyata ada peristiwa lanjutan, ya. Ketika ada peristiwa besar terjadi, tetapi juga ada peristiwa lanjutan, yaitu dikatakan bahwa orang-orang yang melihatnya, ya, yang selain yang mereka menjadi takjub, yang tetapi dikatakan mereka pulang rumah lalu memukul diri, ya. Budaya memukul diri itu tanda menyadari dosa dan kesalahan, ya. Jadi apa yang Yesus lakukan ketika dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan ternyata berdampak kepada orang yang melihat peristiwa itu, ya. Mereka menyesal, mereka menyadari kesalahan mereka telah menyiksa Tuhan Yesus, ya. Apa yang Yesus lakukan itu berdampak bagi orang-orang yang melihatnya. Nah, saudara, kadang-kala kita tidak sadar bahwa sebenarnya kehidupan kita itu dapat berdampak bagi orang lain. Bukan tak kala kita kaya raya, melimpah rezeki dan hal-hal kesenangan yang lainnya sehingga kita bisa berdampak, ya, atau bisa jadi berkat bagi orang lain, tidak. Tetapi justru dalam keadaan terpuruk pun, ya, kita pun bisa menjadi berkat atau berdampak bagi orang lain. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang harus menjadi terang dan garam setiap waktu, setiap saat. Bukan tak kalah hidup senang, bukan tak kalah hidup melimpah, bukan tak kalah hidup kaya raya, tetapi justru dalam keadaan terpuruk pun, ketika kita hidup kita penuh penyerahan kepada Tuhan dan orang lain melihat bahwa Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita, kita tetap menjadi orang yang setia, kita menjadi orang yang baik bagi orang lain, maka itu berdampak bagi orang lain dan orang-orang yang lain yang melihat itu akan memuliakan Bapa di surga. Amin. Jadi kehidupan kita sejatinya itu berdampak bagi orang lain. Ini yang luar biasa dan tak biasa yang tidak mampu orang dunia lakukan, ya. Orang tidak percaya dan berserah kepada Tuhan, ya, itu pada saat terpuruk, ya, mereka akan cenderung lari kepada kekuatan dunia dan pada akhirnya dia akan jatuh ke dalam dosa. Kalau hal ini terjadi, apakah kehidupan
dapat menjadi berkat bagi orang lain? Enggak. Ya, justru orang lain mungkin akan, wah Tuhan kok kayak gitu, baru ngalamin permasalahan, wah sudah lari ke obat-obatan terlarang, wah sudah lari ke pergaulan bebas, wah sudah. Apakah kehidupan itu bisa menjadi berkat? Tentu tidak. Ya. Yesus mati untuk kita agar kita boleh beramal. Hidup kita tidak lagi terbelenggu oleh dosa, sehingga kehidupan kita mampu menjadi saksi Yesus di tengah dunia. Kalau kita sibuk dengan beratnya tekanan hidup, maka sampai kapanpun hidup kita tidak akan bisa menjadi saksi Kristus. Maka kita akan sulit untuk, kehidupan kita akan sulit untuk berdampak yang baik bagi orang lain. Amin. Ya, maka hiduplah penuh dengan penyerahan kepada Tuhan. Tunjukkan kualitas iman, ya. Tunjukkan kualitas kehidupan kerohanian kita justru pada saat-saat banyaknya tekanan hidup yang kita hadapi. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Karena kita sudah mengandalkan Tuhan, tunduk kepada otoritas Allah dan percaya bahwa Allah berdaulat atas kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, satu bait saja. Saya sangat berdoa pujian akan berserah kepada Yesus. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar kembali mengingatkan kita. Jangan biarkan pengorbanan Tuhan itu berlalu sia-sia untuk hidup kita. Dia sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada-Nya. Janganlah kita begitu adanya. Kita akan pujian. Baik, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita ambil bagian di dalam perjamuan Kudus ini. Allah Bapa yang di dalam surga, dalam
Yesus, kami datang pada siang hari ini. Sebagaimana di kebaktian pertama kami ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus, so kami tahu sakramen ini adalah sakramen yang kudus. Maka dari itu kami akan merespon menyambutnya ya Tuhan, yaitu perjamuan ini. So kami tahu Engkau akan memberkati kami sebagaimana Engkau sudah memberkati kami di masa yang lalu. Bapa di dalam surga, kami akan menyerahkan roti dan air anggur ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan serahkan perjamuan ini. Amin. Baik, kita akan menyanyi Gor, yaitu ada satu yang sudah mati. Begitu sementara kawan ini bawakan kepada saudara-saudara. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Ulangi lagi, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Baik, bersyukur dan berterima kasih atas kita yang ini melalui pengorbanan yang selesai. Kita akan minum yaitu air anggur ini yang menjadi lambang daripada darahnya. Kita akan minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga yang begitu besar kasih Allah kepada kami sekalian, sehingga Engkau mengaruniakan putra-Mu.
yaitu Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah, Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa satu kali kami kelak, yaitu pada waktu Engkau memanggil kami akan masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan orang-orang kudus yang kami dahulu Engkau telah panggil. Bapa di surga, kami menyerahkan diri kami selanjutnya dari keluarga kami dalam nama dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari berakhir sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk pengumuman Bapak-Bapak, Ibu dan saudara-saudara bangsa dalam bukan video yang telah dibagikan, dan selanjutnya kami bersama dengan Bapak Presiden sekaligus menutup pemberian kita pada pagi ini. Sehat. Antara
berdoa